Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekitar 7,9 juta kilometer persegi luas total wilayah Indonesia, 3,2 juta kilometer persegi merupakan wilayah laut teritorial dan 2,9 juta kilometer persegi adalah perairan ZEE, ya, zona ekonomi eksklusif. Sisanya sebanyak 1,8 juta kilometer persegi adalah wilayah daratan. Selain faktor yang luas, letak Indonesia juga sangat strategis karena berada pada posisi persilangan antar benua. Indonesia juga menjadi bangsa yang majemuk secara paripurna karena majemuk sekali kulturnya, agamanya, sosialnya, dan teritori yang mampu menyatu dalam komunitas politik kebangsaan Indonesia. Oleh karenanya diperlukan satu syarat tertentu untuk tetap mempertahankan persatuan Indonesia di tengah pluralitas nilai dan kepentingan itu. Ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pertama, apa yang dinamakan kesadaran nasionalisme purba. Dan yang kedua, adanya nasionalisme tua. Nasionalisme purba muncul dalam masyarakat yang masih sederhana, di mana kesadarannya mengikuti struktur kesempatan politik yang dimungkinkan oleh rezim kolonialisme, berkembang secara komunikasi, kapasitas agen, dan jaringan sosial. Bentuk kesadaran nasionalisme purba ini bersifat lokal, ya, lokalitas. Namun, pada taraf tertentu, gerakan perlawanan lokal bisa berdampak dan saling berpengaruh pada perlawanan di daerah lain. Karena adanya interkoneksi jaringan perdagangan tadi, ya, jaringan kekuasaan dan jaringan keagamaan antar pulau. Kesadaran nasionalisme purba juga banyak didukung oleh komunitas keagamaan. Adapun nasionalisme tua dilandasi oleh kemunculan gerakan sosial yang lebih terorganisir, ya, seperti Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, kelompok intelektual yang yang tergabung dalam Stovia, ya, Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ISDF, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Menurut Ben Anderson, ya, konsep tentang negara bangsa atau nation state, bangsa merupakan konsep budaya tentang suatu komunitas politis yang secara keseluruhan dibayangkan sebagai kerabat yang bersifat terbatas dan berdaulat. Nah, lalu makna negara beda lagi, adalah suatu konsep politik yang sebuah kesatuan politik yang berdaulat, yang tumbuh berdasarkan kesepakatan dan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewarganegaraan atau citizenship, ya. Dalam konteks negara persatuan Indonesia juga ada pengakuan terhadap hak-hak asal-usul dari daerah yang bersifat istimewa. Seperti tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang 45 itu, beberapa daerah yang mempunyai khas, ya, diberikan kewenangan untuk bisa eksis dan berkembang seperti daerah-daerah terpencil, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli. Ada desa untuk di Jawa, nagari untuk di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Ada 3 aliran besar dalam memandang masalah kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis, dan aliran perennialis. Perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi, seperti dicontohkan dalam negara birokrasi, ya, ekonomi, industri, dan konsep sekuler tentang otonomi manusia. Perspektif modernis memandang dunia pra-modern berupa formasi politik yang heterogen, ya, kerajaan, negara, kota, teritori, teokrasi, dilegitimasikan oleh prinsip dinasti agama, ya, ditandai keanekaragaman bahasa, budaya, batas teritori yang cair dan terpenggal, ya. Stratifikasi sosial dan regional menjadi lenyap. Perspektif primordialis melihat bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperhatikan melihat kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini. Sedangkan perspektif perennialis melihat bahwa bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Di luar ketiga aliran besar ini dalam memandang masalah bangsa, ada juga aliran yang lain
seperti etnosimbolis. Aliran ini mencoba menggabungkan ketiga pendekatan itu, ya. Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad 18 merupakan suatu spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Dari perspektif primordialis, etnosimbolis melihat perlunya memperhitungkan kekuatan efektif yang berjangka panjang dari sentimen dan simbol-simbol etnis. Dari perspektif perennialis, etnosimbolis mengambil sisi perlunya memperhitungkan kehadiran dunia, ya, politik etnis yang kompleks dalam sejarah dan perannya dalam menyediakan blok bangunan modern. Dari perspektif modernis, etnosimbolis mengambil sisi tentang perbedaan bangsa yang muncul pasca abad 18 serta peran penting yang dimainkan ideologi nasionalisme dan proses sosial baru seperti sekularisasi, birokratisasi, dan industrialisasi. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama-sama, dengan ungkapan khasnya, jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa, kata Insinyur Soekarno. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal yang negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu kita sikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan manusia universal dengan menjunjung persaudaraan, perdamaian abadi, dan keadilan antar umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.